kita mau memberikan argumentasi hukum kepada pemerintah Indonesia bahwa kita tidak terus bicara tentang tak putar dengan bendera bintang kejora yang hari ini saudara terus bicara tentang bintang kejora untuk kami. Otoritas itu ada pada komitmen kita, perjuangan bangsa kita. Disclaimer, konten ini disajikan oleh channel Manuskrip Papua sebagai media edukasi publik yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap sejarah, hak asasi manusia, dan isu-isu sosial politik di Papua. Video ini bertujuan mendorong dialog damai, refleksi kebijakan, dan partisipasi aktif dalam membangun keadilan sosial yang inklusif. Ini sisi hukum. Jadi saudara kalau mau bicara tentang bintang kejora, jangan hanya bicara itu sembarang-sembarang. Jangan hanya berteori tentang bintang kejora, adik. Saudara jangan bicara bintang kejora itu sembarang. Pahami bintang kejora itu dengan baik. Pengkhianatan itu datang dari pemerintah kerajaan Belanda untuk kamu dan saya. Untuk saudara dan saya. Papua merdeka ini bukan berjuang dengan cara bersenjata saja. Papua merdeka ini bukan berjuang dengan cara diplomasi saja. Saya ada di Amerika, di pemerintah Indonesia tahu siapa saya, Herman Wenggai. Kami ini yang bikin badia diplomasi politik di Australia. Pemerintah kerajaan Belanda itu sudah cuci tangan. Papua merdeka ini bukan milik TPN-POPM. Papua merdeka ini juga bukan milik Benny Wenda. Bukan milik Edison Waromi, bukan milik Jacob Rumbiak. Bukan milik Ottovianus Mote, itu bukan milik Herman Wenggai. Dan hari ini saya mau menantang generasi bangsa kita. Saya sebagai seorang diplomat yang punya kapasitas untuk bisa berjuang untuk mempengaruhi kebijakan negara besar. Perjuangan martabat bangsa orang Papua harus didengar oleh masyarakat internasional. Sejak proses integrasi pada awal dekade 60-an, berbagai pendekatan telah diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mengelola Papua. Namun, sebagian besar pendekatan tersebut bersifat sentralistik dan militeristik, yang seringkali tidak selaras dengan aspirasi masyarakat Papua sendiri. Meskipun pembangunan infrastruktur dan investasi ekonomi terus digalakkan, perlu dipertanyakan. Apakah pembangunan tersebut juga menyentuh aspek paling mendasar dari hak hidup manusia Papua, yakni penghormatan terhadap identitas, martabat, dan suara politik mereka? Tokoh-tokoh seperti Herman Wenggai bersama organisasi seperti West Papua National Authority, WPNA, telah berulang kali menekankan pentingnya pendekatan non-kekerasan dan dialog dalam kerangka hukum internasional. Mereka mengusung perjuangan yang tidak menggunakan senjata, tetapi membawa nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip penentuan nasib sendiri yang dijamin oleh Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun di lapangan, ekspresi damai, seperti pengibaran simbol budaya dan identitas seperti bintang kejora, masih sering dikriminalisasi. Hal ini menunjukkan bahwa ruang demokrasi substantif di Papua masih sempit, dan partisipasi politik rakyat Papua masih sangat terbatas dalam menentukan arah kebijakan yang menyangkut masa depan mereka. Kritik ini bukanlah bentuk permusuhan terhadap negara, melainkan panggilan moral agar negara hadir secara adil dan demokratis. Papua tidak menuntut perlakuan istimewa. Papua menuntut penghormatan sebagai bagian setara dari republik yang suaranya didengar, bukan diabaikan. Upaya menyelesaikan masalah Papua tidak akan efektif selama pemerintah hanya mengedepankan pendekatan keamanan. Solusi sejati memerlukan pengakuan atas sejarah, kesediaan untuk berdialog, dan keberanian politik untuk mengakui bahwa ada luka lama yang belum sembuh. Friends, don't forget to leave a positive comment. Warm greetings from Manuskrip Papua, a YouTube channel that shares stories from West Papua. Manuskrip Papua. Get ready for the countdown. 3, 2, 1. Shalom. Salam perdamaian untuk saudara-saudara semua di tanah air. Ini saya baru pulang di pagi hari ini setelah malam hari. Ya, kami lakukan aktivitas malam, kerja sedikit. Jadi penggunaan nama saya jelas, Herman Wenggai. Saudara-saudara harus membaca dengan baik, mengikutinya dengan baik, karena ini bagian dari edukasi publik. Jadi di mana ketika saya share apa yang saya selalu soroti bahwa perjuangan bangsa kita ini itu fakta hukum, itu kita memiliki dua bendera yang saya selalu share. Ada bendera yang orang Belanda, orang desain akan, itu yang orang sebut dengan bendera bintang kejora. Atau Bapak Nicholas Jowe bilang dia adalah juga salah satu dari pencipta bendera bintang kejora itu sendiri. Dan ada share saya juga yang saya menjelaskan bahwa bendera kebangsaan kita atau bendera pusaka kebangsaan kita, bintang 14 atau bendera B14 yang saudara-saudara tentunya membaca dan ada mengikuti itu. Jadi kalau saudara-saudara mengikuti setiap aktivitas politik kami atau setiap penyampaian saya, baik itu dalam ketegasan saya, sikap saya, itu sangat jelas bahwa
Apa yang kami tulis itu yang kami memperjuangkannya. Dan apa yang kami share itu juga bisa menjadi edukasi publik untuk adik-adik generasi bangsa kita untuk belajar bersama-sama. Karena kita ini tidak menjadi seorang aktivis yang baru, orang bilang baru terlibat di perjuangan Papua Merdeka ini kemarin, minggu lalu, atau bulan lalu, atau tahun lalu. Ini kita orang sudah berjuang dengan komitmen kita. Ya, saya tidak berpikir untuk teman-teman yang lain untuk berpikir yang mungkin orang berpikir seperti cara pikir mereka. Tapi ketika kami terlibat dalam perjuangan kemerdekaan bangsa kita ini, kita mau ingin memperdebatkan fakta hukum untuk menjawab pemerintah Indonesia, berdebat dengan pemerintah Indonesia bahwa siapa kami, apa yang kami memperjuangkannya. Jadi ketika kami memperdebatkan argumentasi hukum itu, kita tidak sekedar berbicara yang hanya sekedar menulis di halaman sosial media. Itu saya bilang bahwa apa yang kami share, apa yang saya tulis, dan hari ini dari Amerika di pagi hari ini saya memberikan respons kembali untuk kembali lagi mau jelaskan lagi kepada generasi bangsa kita, dan juga secara khusus untuk menyapa adik-adik, saudara-saudara yang sedang melakukan pertemuan strategis beberapa hari ini telah berlangsung dengan baik sekali di Manokwari, yaitu perjuangan yang luar biasa diberkati. Nama besar WPNA, West Papua National Authority atau Otorita Nasional Papua Barat atau Melanesia Barat yang kami dirikan karena saya adalah salah satu konseptor dan pendiri daripada organisasi yang disebut dengan West Papua National Authority. Jadi penggunaan istilah otorita itu ketika kami rancang dan mendirikannya untuk menjadi salah satu organisasi resisten yang promosikan perjuangan damai, perjuangan tanpa kekerasan itu menjadi bagian yang kita semua punya komitmen dan berjuang ketika reformasi itu terjadi. Ketika ada, dong bilang pemerintah Indonesia punya presiden Soeharto, presiden diktator Soeharto dengan administrasinya itu membebaskan sejumlah mantan tahanan politik dari proklamasi 14 Desember 88. Dan mereka dibebaskan dan kami semua terlibat untuk bagaimana membuat pemetaan di gerakan perjuangan reformasi itu sendiri. Sehingga kita mau memberikan argumentasi hukum kepada pemerintah Indonesia bahwa perjuangan bangsa kita di hari ini, kita adalah rakyat yang berjuang di atas negeri, kami punya hak kebangsaan. Otoritas itu ada pada komitmen kita, perjuangan bangsa kita. Jadi kita tidak sekedar berjuang untuk menyampaikan di halaman sosial media kami. Apa yang kami tulis di halaman sosial media, itu yang kami memperjuangkannya. Itu yang telah kami persembahkannya untuk rakyat kami, untuk generasi kami. Termasuk mempertanggungjawabkan dua bendera kebangsaan orang Papua. Yang satunya bendera yang adalah desainnya orang Belanda. Pemerintah kerajaan Belanda punya bendera. Yang saya selalu bicara terus tentang pemahaman hukum, politik dari kerajaan pemerintah Belanda. Itu yang saudara-saudara dan saya, kita harus terus belajar untuk berpikir kritis tentang mengapa pemerintah kerajaan Belanda itu mengkhianati orang Papua. Mengapa pemerintah kerajaan Belanda itu mengkhianati apa yang disebut dalam janji mereka tentang peristiwa sejarah 1 Desember 61. Jadi 1 Desember 61 itu bukan hari kemerdekaan orang Papua. Tapi itu adalah hari di mana pertama kali pemerintah kerajaan Belanda mendesain bendera bintang kejora untuk berkibar di tanah air kami. Saudara, ini tahun 61. Padahal pemerintah kerajaan Belanda itu menguasai negeri kami di saat di mana pengakuan kemerdekaan bangsa Indonesia setelah proklamasi 17 Agustus, itu pemerintah kerajaan Belanda mengakui hak politik kebangsaan dari bangsa Indonesia. Itu tahun 45 proklamasi Indonesia, terus 5 tahun kemudian atau 4 tahun kemudian, pengakuan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia itu dilakukan oleh pemerintah kerajaan Belanda bagi Soekarno dan Bung Hatta dan orang-orang Indonesia yang hari ini yang sudah merdeka. Kenapa kita orang Papua, di mana kekuasaan pemerintah kerajaan Belanda untuk negeri kami, untuk tanah air kami, untuk bendera Morning Star yang saudara dan saya, kita belajar. Kenapa pemerintah Belanda tidak mengakui hak politik untuk kemerdekaan bangsa kami?
Saudara bayangkan ini tahun 45. 49 atau 50 tahun. Kita bayangkan itu. Maksud saya tahun 1950 ya. Setelah tahun 1949, pemerintah kerajaan Belanda mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan kita orang Papua. Dia tidak mengakui dia punya politik. Yang orang bilang politik 1 Desember 61. Hak kemerdekaan orang Papua itu harus diberikan supaya kita orang dan saya dan saudara dan saya sebagai generasi bangsa kita tidak terus bicara tentang taputar dengan bendera bintang kejora yang hari ini saudara terus bicara tentang bintang kejora untuk kami. Saya sebagai generasi bangsa di hari ini berdiri di tengah sejarah perjuangan bangsa yang mana kita belajar di mana bapak-bapak kita, orang-orang tua kita yang berjuang di masa lalu. Tetapi generasi hari ini dan generasi hari esok adalah tanggung jawab saya, tanggung jawab saudara dan saya untuk menjelaskan peta politik perjuangan pembebasan hari ini. Saudara mau merdeka. Saudara hari ini berjuang untuk Papua merdeka itu di bawah kekuasaan pemerintah Indonesia. Bukan lagi di bawah pemerintah kerajaan Belanda. Karena saya sudah bilang dan saya selalu bilang. Saya menyampaikan ini kepada generasi bangsa kita, setiap kita. Mungkin kita belajar tentang sejarah, baca sejarah banyak tentang bintang kejora. Kita orang ini baca. Saya ini adalah salah satu intelektual orang Papua yang sangat memahami itu bendera bintang kejora. Jadi ketika saya tulis, saya tidak sekedar tulis, saya akan mempertanggungjawabkan argumentasi hukum itu. Dan kami telah memperdebatkan itu di mata pemerintah Indonesia. Dan apa? Pemerintah Indonesia tidak mengakui apa yang orang Belanda punya politik, yang orang bilang politik melontang linggar itu. Yang bikin sampai orang Papua ini dapat bunuh terus sampai hari ini. Tidak pernah kita mendengar pemerintah kerajaan Belanda itu berpidato di sidang umum PBB untuk mendukung kemerdekaan orang Papua berdasarkan bendera bintang kejora itu. Jadi hari ini kalau orang Papua mau merdeka, saudara dan saya harus belajar baik. Rubah narasi politik. Rubah narasi politik untuk Papua merdeka. Hari ini segera. Rubah narasi politik. Nama Papua kah, nama Irian Jaya kah, nama-nama apa yang tidak mencerminkan identitas kebangsaan kita. Kita harus bersama-sama merefleksikan di hari ini. Dan hari ini saya mau menantang generasi bangsa kita. Saya sebagai seorang diplomat yang punya kapasitas untuk bisa berjuang untuk mempengaruhi kebijakan negara besar. Australia. Saya punya argumentasi hukum untuk bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah Australia. Untuk perjuangan martabat bangsa orang Papua harus didengar oleh masyarakat internasional. Dan pemerintah Australia mendengar itu. Karena apa? Argumentasi hukum itu saya jelas. Kami pernah memperdebatkan itu di meja peradilan Indonesia dan orang tua kami Dr. Tong Wainggai tidak sekedar mempertanggungjawabkan bendera yang kita orang bilang bendera bintang kejora itu. Dr. Tong Wainggai orang tua saya, orang tua dari saudara-saudara yang berjuang di tanah air, orang tuamu yang selalu kami jelaskan bahwa tidak ada pemimpin Papua merdeka yang punya visi kebangsaannya jelas untuk memerdekakan kemerdekaan bangsa kita. Tidak pernah mempertanggungjawabkan apa yang pemerintah kerajaan Belanda bilang itu. Bendera Morning Star atau bendera bintang kejora itu. Saudara boleh membaca sejumlah buku-buku sejarah. Tidak ada salah satu orang tua atau yang melekat dengan bendera bintang kejora itu mempertanggungjawabkan bendera bintang kejora itu. Hanya ada pada seorang yang disebut dengan negarawan bangsa kita. Ya, itu saya punya orang tua. Tapi saya tidak melihat dia sebagai seorang dari saya punya orang tua. Tapi saya melihat dia sebagai dosen saya di Unceng. Saya melihat dia sebagai negarawan bangsa kami yang meletakkan dasar-dasar perjuangan, pembebasan, martabat bangsa. Kalau saudara-saudara kami di hutan rimba berjuang dengan orang bilang Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, apa yang mereka perjuangkan di hutan rimba harus dipertanggungjawabkan di mata rakyat. Harus dipertanggungjawabkan dalam argumentasi hukum. Harus dipertanggungjawabkan dalam konsep hukum dan politik kepada pemerintah kolonial. Pemerintah yang menguasai negeri kami. Dan hal itu yang kami lakukan. Saudara, Bapak Setrum Koren tidak mempertanggungjawabkan peristiwa proklamasi 1 Juli. Itu sangat jelas. Proklamasi 1 Juli, Bapak Setrum Koren tidak mempertanggungjawabkan itu. Dan itu menjadi pertanyaan. Alasan kelemahan hukum untuk pemerintah Indonesia mengakui
Dan juga pemerintah Indonesia tidak mengakui orang Belanda punya politik. Maka pemerintah kerajaan Belanda itu, pemerintah Indonesia bilang bubarkan negara boneka kerajaan Belanda itu. Itu konsep hukumnya jelas. Jadi saudara mau berjuang untuk Papua merdeka, mau minta untuk Indonesia mengakui kamu kemerdekaan. Kamu pakai bendera bintang kejora. Saya mau bilang untuk saudara-saudara, paham argumentasi hukum dengan baik. Berdoa dan puasa baik-baik untuk Tuhan Yesus. Supaya kasih kami hikmat yang baik. Untuk menulis, untuk memberikan argumentasi hukum kepada pemerintah Indonesia. Kita tidak sekedar berjuang Papua merdeka untuk bakalai dengan Indonesia di hutan rimba. Kita tidak sekedar bicara tentang Papua merdeka untuk bakalai dia di luar negeri secara diplomasi, tapi kita harus mempertanggungjawabkan itu di wilayah hukum tanah air kami. Maka itu yang dipersembahkan oleh negarawan bangsa kita. Bendera bintang kejora itu dipertanggungjawabkan oleh Dr. Tom Wainggayu. Dan bendera bintang kejora itu tidak dipertanggungjawabkan oleh Nicholas Joy yang melekat dengan bintang kejora. Ini sisi hukum. Jadi saudara kalau mau bicara tentang bintang kejora, jangan hanya bicara itu sembarang-sembarang. Jangan hanya berteori tentang bintang kejora, adik, kakak, bapak, om, tante. Saya mau kasih tahu dari Amerika untuk saudara-saudara. Saudara jangan bicara bintang kejora itu sembarang-sembarang. Pahami bintang kejora itu dengan baik. Siapa yang desain bendera bintang kejora itu? Pemerintah kerajaan Belanda atau Meister de Ricke. Meister R.O. de Ricke yang merancang bendera bintang kejora yang dia punya warna itu merah, putih, biru itu. Itu Meister de Ricke. Karena ada politik kerajaan Belanda untuk salah satu wilayah jajahannya. Untuk tempat administrasi koloni. Tapi ketika status hukum tanah air kami di bawah kekuasaan pemerintah Indonesia, maka apa yang saudara bangga dengan bintang kejora itu, pengkhianatan itu datang dari pemerintah kerajaan Belanda untuk kamu dan saya, untuk saudara dan saya. Jadi kalau saudara dan saya mau merdeka untuk bilang Indonesia ku akui kemerdekaan kami, pakai ini dulu, pakai konsep hukum itu harus jelas. Papua merdeka ini bukan berjuang dengan cara bersenjata saja. Papua merdeka ini bukan berjuang dengan cara diplomasi saja. Tapi harus berjuang dengan konsep yang dipertanggungjawabkan. Dan pemerintah Indonesia ini mengetahui siapa kami. Pemerintah Indonesia mengetahui siapa kami. Saya ada di Amerika, di pemerintah Indonesia tahu siapa saya, Herman Wainggayu. Kami yang bikin, dong bilang badai diplomasi politik di Australia. Jadi kalau hari saya ada di Amerika untuk memberikan argumentasi politik untuk Papua merdeka dengan konsep dokumen Washington Solution, untuk mempresentasikan bahwa pemerintah kerajaan Belanda itu sudah cuci tangan, maka ada solusi yang terbaik untuk kemerdekaan bangsa kami. Dan itu yang kami sampaikan untuk rakyat kita paham. Kami tidak sekedar share tentang bendera bintang kejora. Kalau ada bendera bintang kejora punya sisi hukum yang adalah kelemahan di sisi hukum, maka ada solusi yang terbaik untuk memerdekakan generasi bangsa kita. Saudara, kalau bicara tentang proses kemerdekaan bangsa kita, ini tuh, saudara, ini butuh intelektual, butuh konsep, butuh, bilang intelektual, berpikir intelektual, bukan berpikir angka senjata. Ada orang. Papua merdeka ini bukan milik TPN-OPM. Papua merdeka ini juga bukan milik Benny Wenda. Bukan milik Edison Waromi, bukan milik Jacob Rumbiak, bukan milik Octavianus Morty, atau bukan milik Herman Wainggayu. Atau milik siapa? Milik kita semua. Kita hadapi pemerintah Indonesia dengan konsep politik yang jelas. Jangan bicara politik yang orang Belanda bilang itu politik kerajaan Belanda itu. Saudara, memerdeka saudara harus paham ini. Saudara jangan sekedar bicara tentang bintang kejora. Bintang kejora ini telah dipertanggungjawabkan oleh kita semua. Hari ini saya bicara jelas untuk saudara. Kami tidak main-main. Saya pakai bendera bintang kejora, saya punya alasan hukum. Yang mempertanggungjawabkan bendera bintang kejora itu Dr. Tom Wainggayu, bukan Nicholas Joy, bukan pemerintah kerajaan Belanda. Saya mempertanggungjawabkan bendera bintang kejora itu, bukan kalian. Baru saudara mau bicara tentang bintang kejora untuk kami. Belajar. Hari saya sampaikan pemerintah Indonesia sedang mendengar percakapan saya live. Dan pemerintah Indonesia tahu solusi hukum untuk Papua merdeka itu jelas. Pemahaman kami tentang Papua merdeka itu supaya rakyat tidak boleh ditembak. Rakyat tidak boleh dibunuh. Rakyat kami tidak boleh diculik lagi. Tapi ada penyelesaian secara bermartabat. Pemerintah Indonesia tahu konsep politik yang kami
anut paham. Kami menghimbau kepada pemerintah Indonesia tidak membunuh orang Papua. Maka itu proklamasi 14 Desember itu lahir. Untuk niat jahat pembunuhan yang pemerintah Belanda tidak bertanggung jawab untuk bendera bintang kejora itu. Makanya Bapak Kelly Kwalik berpidato dari hutan rimba. Panglima TPN November berpidato dari hutan rimba. Jenderal Kelly Kwalik berpidato atas nama TPN November untuk mendukung peristiwa hukum proklamasi 14 Desember negara Melanesia Barat. Ketika kita memproklamasikan nama negara Melanesia, itu bukan nama wilayah, region. Nama Melanesia kalau sudah diproklamasikan itu dalam pemahaman hukum, itu ada definisi hukum. Nama sebuah negara, bukan nama wilayah regional yang beranggotakan beberapa negara anggota MSJ itu. Bukan. Kami pakai nama Melanesia untuk mengidentifikasi kami berbeda dengan Indonesia. Sama saja, tuh ada, dia bilang Mikronesia. Dia bilang ada negara Amerika. Itu nama negara. Sistem pemerintahan, kita menerjemahkan itu dalam konstitusi negaranya. Jadi saudara mau bicara tentang kerangka negara, bicara tentang pemerintahan, bicara tentang pemerintahan berarti bicara tentang negara. Ini lagi yang satu hal lagi yang saya mau jelaskan. Jadi kalau hari saudara bicara tentang bintang kejora, saya sudah menjelaskan berulang kali. Saudara mau merdeka, jangan kita terus berpikir tentang pemerintah kerajaan Belanda itu akan mengakui kemerdekaan kami. Sudah ada perjanjian New York itu. Sudah ada perjanjian Roma itu. Jadi kalau mau merdeka hari ini, cari solusi. Dr. Tong Waingga itu bukan anak SD. Sama dengan kalian yang generasi yang hari ini tidak pernah sekolah sampai tamat di perguruan tinggi. Saya juga tidak pernah sekolah sampai tamat di perguruan tinggi. Tapi karena perjuangan bangsa kita, itu membuat kami penghargaan dari masyarakat internasional melihat konsep. Ada rasa simpati kepada perjuangan martabat bangsa yang diproklamasikan tanggal 14 Desember. Itu membuat ada simpati internasional. Karena apa? Perjuangan bermartabat. Dan inilah yang kami sampaikan. Saya sampaikan ini buat saudara, supaya saudara jangan terus bertelit tentang bintang kejora. Bintang kejora itu bertanggung jawab. Saya paham tentang bintang kejora itu. Saya berulang kali bicara. Hari ini saya bicara keras. Karena saya mau Papua merdeka dengan konsep politik yang jelas. Kami tidak sekedar bicara, saya harus bicara keras, tegas. Buat saudara. Pemerintah Indonesia sudah mendengar apa yang saya bicara hari ini. Saudara kalau mau merdeka itu jangan percaya orang Belanda lagi. Stop dengan orang Belanda punya politik busuk itu. Kamu sudah bunuh toh? Orang Papua sudah bunuh dengan itu bendera bintang kejora itu. Maka kita punya konsep politik, kita ada solusi. Itu yang kami jelaskan. Saya mau bilang, bicara tentang PBB ini ada di depan mata saya. Saya tidak seperti yang bicara-bicara. Ada banyak hal yang kami kerjakan. Bicara tentang PBB ini, kami sedang memperjuangkannya ke PBB. Saya belum kasih tahu, belum buka. Kami sedang kerja. Konsep untuk PBB itu kami sedang kerja. Jadi bukan saja negara sponsor. Tapi kami punya kapasitas juga untuk bisa berjuang untuk mendefinisikan hak kebangsaan kami. Jadi itu saja untuk saya buat hari ini. Papua merdeka itu, bendera bintang kejora bintang 15. Itu dua bendera, kita berbendera. Untuk memerdekakan bangsa kami di hari ini. Dan kami sedang menulis profil negara itu. Kalau bicara tentang ULMP itu sudah. Nama itu sudah jelas. Nanti saya kasih session lagi tentang ULMP. Itu nanti ikuti lagi. Apa yang nanti saya mau kasih tahu. Untuk saudara-saudara. Terima kasih, Tuhan memberkati. Manuskrip Papua.